Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, PMTC Kelompok 3, akan menjelaskan tentang rencana pengembangan media pembelajaran, di mana dilaksanakan di SD Kiai Ibrahim kelas 3 SD dengan materi bangun datar dan bangun ruang. SD Kiai Ibrahim ini terletak di Jalan Siwalan-Kerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Bapak Aan Minanur Rohman dengan akreditas A. Pertanyaan wawancara. Yang pertama, apakah di sekolah ini setiap mata pelajaran yang mengajar gurunya berbeda-beda? Yang kedua, apakah di setiap kelas di sekolah ini sudah menggunakan media yang modern? Yang ketiga, bagaimana antusias siswa ketika pembelajaran dengan menggunakan media modern? Yang keempat, apakah semua guru yang ada di sekolah sudah memahami tentang aplikasi komputer? Hasil wawancara. Yang pertama, di sekolah ini tiap kelasnya dominan diajar oleh wali kelas masing-masing. Namun tetap ada guru yang mengajar pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, pembelajaran di sana sudah menggunakan media proyektor. Namun tidak digunakan setiap hari, hanya pada mata pelajaran tertentu yang membutuhkan media proyektor untuk menjelaskan materi pelajaran tersebut. Dan media tersebut digunakan hanya beberapa kali dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, antusias siswa jauh lebih besar saat kita menjelaskan dengan menggunakan proyektor, karena dapat melihat video pembelajaran yang tidak monoton atau jenuh, sehingga rasa aktif dan semangatnya lebih dari pembelajaran biasanya, yaitu metode ceramah. Yang keempat, guru di sana sudah pernah menggunakan proyektor, namun jika dikatakan ahli juga belum. Guru di sini juga masih belajar untuk memperdalam wawasan mengenai aplikasi komputer. Hasil observasi. Yang pertama, ruang kelas di SD Kiai Ibrahim Siwalan-Kerto tergolong kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. Yang kedua, fasilitas di dalam kelas sudah baik. Di setiap kelas ada AC dan proyektor. Yang ketiga, lingkungan di luar kelas juga bersih dan indah. Terdapat beberapa tempat sampah. Yang keempat, sekolah tersebut memiliki lahan yang tidak terlalu luas, mengakibatkan tidak mempunyai lapangan yang luas dan lahan parkir. Karena pas waktu kita observasi di sekolah tersebut, tidak ada parkirnya, makanya kelompok kami parkir di luar sekolah. Yang kelima, tumbuhan di sekolah tersebut ada, tetapi juga masih kurang. Peta dari Winsa ke SD Kiai Ibrahim Siwalan-Kerto, di mana jarak dari kampus ke sekolah tersebut lumayan dekat, hanya beberapa menit dari kampus. Keterangan yang pertama, di depan sekolah SD Kiai Ibrahim terdapat kantin sekolah. Yang kedua, di sebelah samping kiri SD Kiai Ibrahim terdapat masjid. Yang ketiga, di samping sebelah kanan SD Kiai Ibrahim terdapat rumah-rumah warga. Alasan kelompok kami memilih sekolahan ini, yang pertama, letak strategis dan mudah diakses. Yang kedua, pihak sekolah yang terbuka, di mana mendukung kelompok kami untuk observasi di sekolah tersebut. Yang ketiga, minat siswa terhadap media pembelajaran interaktif sangatlah tinggi, karena media pembelajaran interaktif menarik dan tidak membosankan. Jelaskan tentang bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi atau alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Bahan ajar ini dapat berbentuk teks tertulis, gambar, video, audio, maupun kombinasi dari semuanya. Bahan ajar ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.
Media ini dibuat menggunakan beberapa aplikasi komputer seperti Wiki Editor, Canva, Google Search, dan lain-lain. Media ini dipilih karena memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu siswa belajar mandiri. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, materi dapat mudah dipahami. Yang keempat, memudahkan evaluasi pembelajaran. Yang kelima yaitu efektif dalam menghemat waktu. Bahan ajar yang kami gunakan yaitu Google Doc. Google Doc yaitu memuat semua materi yang akan kami sampaikan, indikator, standar kompetensi, tujuan, alasan, dan referensi. Selanjutnya yang kami gunakan yaitu Wiki Editor. Wiki Editor adalah media yang digunakan untuk menyampaikan materi bangun data dan bangun ruang di Sekolah Dasar Kia Ibrahim Siwalan-Kerto. Media ini dibuat untuk memudahkan pemahaman siswa dalam materi bangun data dan bangun ruang. Kemudian, siswa agar tidak jenuh dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, yaitu Google Slide. Google Slide yaitu berisi profil sekolah, pertanyaan wawancara, hasil observasi, hasil wawancara, bahan ajar, materi ajar, Miro, Draw.io, dan referensi. Dan ini adalah gambaran dari Google Slide kami. Selanjutnya yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi yaitu yang kami buat mengidentifikasi dan memahami bangun data dan bangun ruang, serta mampu menghitung keliling volume dan luas permukaan berbagai bangun data dan bangun ruang. Kompetensi dasar yang kami buat yaitu menyebutkan berbagai bentuk bangun data dan bangun ruang, menjelaskan perbedaan antara bangun data dan bangun ruang, menghitung keliling dan luas bangun datar, menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang yang sederhana. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar yaitu ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran, dan segi lima. Sedangkan bentuk-bentuk bangun ruang yaitu kubus, balok, prisma, limas, kerucut, capung, dan bola. Selanjutnya yaitu perbedaan bangun data dan bangun ruang. Tentunya bangun datar dan bangun ruang memiliki perbedaan. Di antaranya yaitu bangun datar memiliki 2 dimensi, sedangkan bangun ruang memiliki 3 dimensi. Bangun datar tidak memiliki ruang, sedangkan bangun ruang memiliki ruang. Bangun datar hanya dapat dilihat dari satu sisi, sedangkan bangun ruang dapat dilihat dari beberapa sisi. Bangun datar memiliki ukuran panjang dan lebar, sedangkan bangun ruang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kami buat yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan berbagai bentuk bangun datar dan bangun ruang. Menjelaskan perbedaan mendasar antara bangun datar yang memiliki 2 dimensi dan bangun ruang yang memiliki 3 dimensi. Yang ketiga yaitu menghitung dengan tepat keliling dan luas bangun datar, serta volume dan luas permukaan bangun ruang. Dan yang terakhir yaitu menggunakan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan pemahaman sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Indikator. Indikator yang kami buat yaitu agar siswa mampu menyebutkan nama-nama bangun datar dan ruang. Siswa dapat membedakan bangun datar dan bangun ruang. Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun datar dengan benar. Siswa mampu menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang. Dan terakhir yaitu siswa menggunakan media interaktif untuk menyelesaikan soal terkait bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya, materi ajar. Di sini kami membahas bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari bangun datar dan bangun ruang. Yang kedua, kita akan membahas rumus untuk menghitung luas bangun datar. Yang ketiga, kita akan menghitung rumus keliling bangun datar. Yang keempat,
rumus untuk menghitung volume bangun ruang. Yang kelima, rumus untuk menghitung luas bangun ruang. Definisi bangun datar adalah bangun yang berbentuk dua dimensi, memiliki panjang dan lebar, serta permukaan yang datar. Sedangkan bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang sehingga memiliki volume yang dan dapat dilihat dari beberapa sisi, atau bisa disebut dengan tiga dimensi. Dari macam-macam bangun datar, di sini kita akan membahas luas bangun datar. Rumusnya yang pertama, persegi. Sisi kali sisi. Yang kedua, persegi panjang. Panjang kali lebar. Yang ketiga, segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Yang keempat, lingkaran. Pi kali R kuadrat. Yang kelima, jajar genjang. Alas kali tinggi. Yang keenam, trapesium. Setengah kali alas alas atas ditambah alas bawah kali tinggi. Yang ketujuh, belah ketupat. Setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang kedelapan, layang-layang. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Selanjutnya, rumus keliling bangun datar. Yang pertama, persegi 4 kali sisi. Yang kedua, persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Yang ketiga, segitiga, sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Yang keempat, lingkaran 2 kali pi kali R. Yang kelima, jajar genjang 2 kali sisi atas ditambah sisi samping. Yang keenam, trapesium, sisi atas ditambah sisi bawah ditambah 2 kali sisi miring. Yang ketujuh, belah ketupat 4 dikali sisi. Yang kedelapan, layang-layang 2 kali sisi atas ditambah sisi samping. Rumus untuk menghitung luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, kerucut. Pi kali R kali R ditambah S. Yang kedua, balok. 2 kali Pi kali L ditambah atau panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang ketiga, pola. 4 kali Pi kali R kuadrat. Yang keempat, kubus. 6 kali sisi kuadrat. Yang kelima, tabung. 2 kali Pi kali R ditambah tinggi. Yang keenam, prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas. Yang ketujuh, limas. Luas alas ditambah luas sisi tegak. Rumus volume bangun ruang. Yang pertama, kerucut. 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Yang kedua, tabung. Pi kali R kuadrat kali T. Yang ketiga, prisma. Luas alas kali tinggi. Yang keempat, balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Yang kelima, pola. 4/3 kali Pi kali R kubik. Yang keenam, kubus. Sisi kali sisi kali sisi. Yang ketujuh, limas. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart di Miro, di mana cabang pertama yaitu konsep. Konsep ini berisikan tentang materi ajar yang akan disampaikan di kelas 3 SD Kyai Ibrahim Siwalan-Kerto. Materi ajar kami berisikan tentang rumus-rumus luas, luas permukaan, volume, keliling, bangun datar, dan bangun ruang. Materi ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Alur media pembelajaran dan alur pembelajaran. Alur media pembelajaran dimulai dengan slide pertama yaitu menu.
Apabila diklik, akan muncul Ayo Kita Belajar dan Ayo Bermain. Apabila diklik Ayo Kita Belajar, akan muncul slide-slide tentang rumus-rumus, volume, luas, luas permukaan, keliling, dari bangun datar dan bangun ruang. Dan apabila diklik Ayo Bermain, akan muncul soal-soal serta pembahasannya, di mana soal-soal ini memiliki skor. Jika soal dijawab benar, skor akan bertambah, dan jika salah, skor akan tetap. Sedangkan alur pembelajarannya dimulai dari memasuki kelas 3 SD Kyai Ibrahim Siwalan Kerto. Dilanjut salam pembuka dan doa bersama oleh Sam Haji. Dilanjutkan absensi oleh Intan. Absensi tersebut memiliki 2 cabang, yaitu hadir dan tidak hadir. Apabila tidak hadir, siswa yang tidak hadir bisa menanyakan materi kepada siswa yang hadir. Dan apabila absensi hadir, akan dilanjut memberikan motivasi oleh Nisa. Dilanjutkan pertanyaan pematik oleh Laili. Dilanjutkan untuk membuka week editor, memulai materi oleh Reva dan Laili. Setelah penyampaian materi, mendapat 2 cabang, yaitu siswa paham dan siswa tidak paham. Apabila tidak paham, akan dijelaskan ulang oleh Sam Haji. Dan apabila paham, siswa tersebut langsung membentuk kelompok. Apabila siswa yang belum paham tadi dan sudah paham jika dijelaskan ulang, ikut membentuk kelompok oleh Nisa. Setelah membentuk kelompok, melakukan permainan oleh Intan. Setelah melakukan permainan, siswa tersebut akan diambil oleh skor tertinggi dan mendapatkan apresiasi oleh Nisa. Kemudian, persiapan doa penutup oleh Sam Haji dan selesai. Selanjutnya yaitu rencana pembagian tugas. Saya akan menjelaskan rencana pembagian tugas umum terlebih dahulu. Yang pertama yaitu seluruh anggota mengunjungi sekolah untuk melakukan observasi dan wawancara. Yang kedua yaitu seluruh anggota ikut serta mencari referensi tentang media pembelajaran dan materi ajar dan melihat video YouTube yang berhubungan dengan apa yang kita gunakan nantinya. Yang ketiga yaitu seluruh anggota mengerjakan pembagian tugas yang telah ditetapkan di aplikasi-aplikasi komputer yang telah ditetapkan juga, seperti Miro, Draw.io, Google Slide, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu seluruh anggota juga melakukan presentasi sesuai tugas masing-masing. Selanjutnya, seluruh anggota juga akan melakukan pembelajaran di SD Kyai Ibrahim Siwalan Kerto nantinya. Dan yang terakhir yaitu seluruh anggota juga akan membuat laporan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dan untuk rencana pembagian tugas mandiri yaitu yang pertama, Ketua Sam Haji membagi joystick seluruh anggota, membuat beberapa akses aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat media pembelajaran. Yang ketiga, mengkoordinir anggota dengan baik, mencari objek animasi, membagi slide yang akan dikerjakan oleh seluruh anggota, membuat dan menambahkan soal ke dalam slide sebagai penilaian pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menambahkan objek yang telah dicari ke week editor. Yang kedua yaitu Laili, anggota 1, menghubungkan referensi ke Zotero, mengumpulkan bahan ajar, mencari referensi materi ajar, mencari objek animasi, menambahkan materi dan objek di week editor. Selanjutnya yaitu Nisa, anggota 2, mencari referensi materi ajar, mencari objek animasi, menambahkan materi dan objek di week editor. Selanjutnya yaitu Intan, anggota 3, membuat halaman awal di media pembelajaran interaktif, mencari objek animasi, menambahkan materi dan objek di week editor. Dan yang terakhir yaitu Reva, anggota 4. Tugasnya mengumpulkan bahan ajar dan materi ajar, mencari objek animasi, menambahkan materi dan objek di week editor.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar di kelas 3 SD Kiai Ibrahim Siwalan-Kerto, Surabaya. Langkah yang pertama yaitu mulai. Kemudian input pada kelas 3, lalu melakukan proses belajar mengajar yaitu memasuki kelas. Dilanjut dengan memberi salam pembuka, kemudian membaca doa. Lalu doa selesai, dilanjut dengan guru memberi absensi kepada siswa. Di sini ada dua kemungkinan, iya dan tidak. Iya untuk peserta didik yang hadir, tidak untuk peserta didik yang tidak hadir. Untuk peserta didik yang tidak hadir, guru akan memberi instruksi untuk menanyakan materi kepada peserta didik yang hadir, lalu disuruh belajar secara mandiri. Kemudian untuk peserta didik yang hadir, guru akan memberikan motivasi. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang sudah diajarkan tadi. Di sini juga ada dua kemungkinan, iya dan tidak. Iya untuk peserta didik yang bisa menjawab, dan tidak untuk peserta didik yang tidak bisa menjawab. Untuk peserta didik yang tidak bisa menjawab, nanti bisa menyimak jawaban teman yang bisa menjawab. Setelah itu, seluruh peserta didik, baik yang tidak bisa menjawab maupun yang bisa menjawab, akan diberikan permainan menggunakan Wik Editor. Di sini dipandu oleh guru untuk membuka materi. Setelah itu kita bisa melihat respon siswa. Ini juga ada dua kemungkinan, iya dan tidak. Iya untuk siswa yang sudah paham dan tidak untuk siswa yang tidak paham. Untuk siswa yang tidak paham, nanti guru bisa menjelaskan kembali bagian yang tidak dipahami oleh siswa tersebut sampai siswa menjadi paham. Setelah semua siswa paham, akan dibentuk kelompok. Kemudian siswa disuruh berkumpul sesuai kelompok masing-masing untuk memainkan permainan. Setelah permainan selesai, akan muncul akumulasi skor. Di sini ada salah dan benar. Untuk kelompok yang salah akan mendapat skor rendah, dan untuk kelompok yang benar akan mendapat skor tinggi. Untuk kelompok yang mendapat skor rendah, nanti guru akan memberi motivasi. Dan untuk kelompok yang mendapat skor tinggi, guru akan memberikan apresiasi. Setelah itu, persiapan doa, lalu siswa membaca doa, dan pembelajaran selesai. Selanjutnya, ini adalah referensi-referensi yang kami ambil terkait materi kelompok kami. Yang pertama yaitu dari Suharjana A, mengenal bangun ruang dan sifat-sifatnya di Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional 2009. Yang kedua dari Suharjana A, Hanan M, geometri datar dan ruang di SD Departemen Pendidikan Nasional 2008. Dan yang terakhir yaitu dari Abdul Karim M, bangun datar Kementerian Pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.